Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan analisa XWSD. Sebelum saya share analisa, saya ingin sharing sedikit mengenai breaker. Kemarin saya entry di H4 ya. Ada breaker kemarin. Breaker block sell. Oke, lihat ini. Ini kemarin kita mapping sebelumnya ya. Ini sebelum terjadi ya. Breaker sell. Dan H1 ada BPR. Dan ini lihat, ini ada BPR juga di sini, dan saya sell. Ini sebelumnya ya. Dan sekarang kita lihat nih, dia turun jauh ya dari breaker ya. Dan kemarin kita cuma dapat sekitar 100 pip, nggak muluk-muluk, karena targetnya di swing low 100 pip. Oke, buat yang mau gabung ke membership boleh hubungi admin. Kita hanya fokus konfirmasi entry. Oke, kita akan bahas mengenai breaker ini. Analisa langsung aja lah, analisa. Kita ke H4. H4 di sini dia ada change of character di sini. Ya, change of character. Dan di sini dia sudah masuk Fibonacci di sini. Untuk settingan Fibonacci gimana, Bang? Oke, saya buka ya. Nih, silakan nah ini ya. Silakan angkanya ditulis semua sama dengan di teman-teman semuanya ya. 0 di 1, pokoknya samain aja semuanya, samain. Ini settingannya. Oke. Ya, saya kasih waktu 5 detik lah ya untuk screenshot. 1 2 3 4 5. Ini sangat berharga sekali ya ilmu ini ya, Fibonacci ya. Ini Fibonacci ICT Optimal Trade Entry. Saya gabungin dengan SMC. Itu masuk akal, sangat-sangat the best Fibonacci ICT. Cara menggunakannya gimana, gini. Simpel, saya jelasin dulu ya ilmu pengetahuan ini. Gini. Misalkan teman-teman ada change of character di sini. Oke. Nah, kita mau entry nih. Di mana kita entry? Kadang kan dia nggak nyampe supply ya. Langsung turun kadang-kadang. Nah, Fibonacci ini untuk menentukan zona optimal. Kita setting setelah dia udah mulai naik nih. Udah mulai naik baru setting. Nah, setting 1 di atas, 0 di bawah. Nah, ini zona OTE, Optimal Trade Entry. Nah, seperti ini. Sama juga untuk bullish. Nah, misalkan ada cok bullish. Nah, dia turun 1 di bawah, 0 di atas. Nah, seperti ini. Sama juga dengan BOS, seperti ini berlakunya. Ini Fibonacci OTE. Nah, karena ini dia sudah respect OTE, harusnya dia bisa turun sampai bawah. OTE. Ini kan kalau di break jadi BOS ya. Kalau di break jadi BOS. Nah, harusnya dia bisa turun sampai sini nih. Minimal di sini nih. Di sini. Dan bikin BOS gitu. Jadi biasnya itu dia bearish. Turun. Nah, tapi biasanya sebelum dia turun, dia sering mantul nih. Ini kan ada swing low di sini, swing low. Nah, pas dia break, dia mantul dulu dikit. Nah, baru turun. Nah, jadi ketika nanti dia ngebreak low ini, kita bisa cari buy sementara di sekitar sini. Buy sementara, oke? Nah, oke. Jadi gimana plannya untuk hari ini? Oke. Untuk ini karena memang sudah jadi change of character, dan sini mungkin dia akan kita pantau zona ini ya. Karena ranknya cukup besar. Ini adalah SSL ya, Sell Liquidity. Rank dari sini 2658 ke 2637, 500 pips. Nah, di zona ini kalau misalkan dia ngambil swing low, kita bisa cari buy, mencari peluang buy untuk pullback ke sini nih minimal. Nah, nanti setelah cari buy itu kita nggak usah jauh-jauh, karena kemungkinan kalau misalkan dia di sini bikin cok, nah di sini dia akan bikin BOS. Nah, di sini kita fokus konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi, kita nggak usah entry buy. Takutnya langsung jebol ke bawah, gitu. Kenapa saya berani buy di sini? Karena nanti dia akan ada pemantulan dikit ketika masuk ke sini. Pas ketika dia mau turun, baru dia turun break. Seperti itu. Jadi planning saya akan cari buy di zona hijau ini. Nah, untuk zona ini kan breaker block ya. Kalau kita mau cari sell tuh agak tricky ya. Sebentar, ini zonanya ada breaker di sini, udah respect.
Dan untuk zona sekarang ini kalau untuk cari sel itu agak tricky ya. Belum ada pola ya. Belum ada pola, jadi nanti misalkan dia di sekitar sini ada tanda-tanda untuk sel, saya berani sel di sekitar sini. Nah, untuk target terdekat di sini di swing low. Nah, jadi kita bisa gitu cari sel gitu. Nah, nanti kalau misalkan muncul pola ya di sini ya, pola cok M5, M15 atau breaker block gitu di sini ya. Di sini ada breaker, cuman dia udah di respect di sini. Ini breaker block ini. Breaker block naik turun, udah respect. Jadi nggak perlu dipakai lagi breaker itu zonanya. Oke, jadi peluang saya cari zona sel di sekitar sini, area sini. Nanti kalau misalkan ada familiar polanya, baru kita cari sel dengan target di swing low di sini. Kalau nggak ada pola sel, nggak usah sel. Untuk buy di sekitar sini, di sini zonanya untuk buy. Jadi skenario nya kayak gini, kayak gini. Nah, seperti ini. Fokus konfirmasi. Di sini fokus konfirmasi, di sini fokus konfirmasi. Kalau nggak ada, nggak usah entry. Atau cari peluang di pair lain. Jangan terlalu fokus di gold, karena pair kan banyak ya. Oke. Itu aja ya buat teman-teman yang mau gabung ke membership untuk belajar dan dapat sinyal dan mapping. Boleh hubungi admin ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.